Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taftahu lana abwab ar-ridha wa taysir wa tughliqu biha abwab asy-syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Di sini kami diperintahkan atau diminta oleh sebagian daripada teman-teman Mafahim Bangkalan untuk menjawab beberapa komentar-komentar yang telah dilayangkan di media ini. Maka di sini kami ingin mengangkat satu komentar yang mana komentar ini juga bagian daripada komentar-komentar saudara-saudara yang lain, walaupun dengan nada yang berbeda, tapi inti dan maksudnya itu tidak jauh. Kita bacakan, ini sebetulnya ditulis dalam bahasa Madura. Beliau berkata, hormat kepada Kiai Khalid Maksus. Saya tahu bahwa sampean itu pandai baca kitab. Tapi apa tidak ada jalan lain selain sosmed? Dan saya bersumpah demi Allah bahwa banyak yang lebih pintar daripada sampean dalam membaca kitab. Ini kiai bukan tentang organisasi, ini tentang syariat. Silakan datangi langsung ke kediaman beliau. Jadi ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah tentang rasa hormat beliau. Tentu saja kami ingin tegaskan, Mafahim Bangkalan ini dibentuk tidak atas dasar kebencian. Kami respect dan menghormati setiap yang berbeda dengan kami, terutama mereka yang satu iman, satu syahadah, satu Islam. Akan tetapi hal itu bukan berarti kita mendiamkan sesuatu yang kita lihat itu adalah satu kesalahan. Kita harus mempunyai rasa ghirah, rasa cemburu untuk menjaga akidah-akidah dan pemahaman-pemahaman para masyarakat yang mereka memang terkadang masih belum banyak melihat referensi-referensi dalam Quran, hadis ataupun aqwalul ulama. Maka sebagaimana mereka hormat, kami juga hormat. Kami tidak mempunyai dendam, kebencian secara pribadi. Ini tentang masalah kebenaran yang kami lihat. Yang kedua, beliau berkata kemudian, saya tahu sampean itu pandai baca kitab. Yang ingin kami tegaskan adalah bahwa kami juga faham tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Orang yang mencari ilmu untuk berdebat dengan para ulama atau membodohi orang-orang yang sufaha, atau agar orang-orang berlirik dan menuju kepadanya, maka Allah akan masukkan dia ke neraka. Tidak. Di sini kami tidak sedang gagah-gagahan. Di sini kami sedang ad-difa dari kebenaran, sedang membela sebuah kebenaran yang kami lihat. Dan maka dari itu di sini kita tampilkan beberapa referensi dari Quran, hadis dan aqwalul ulama. Untuk selanjutnya, beliau kemudian berkata, apakah tidak ada jalan lain selain sosmed, sosial media? Kita juga ingin tegaskan, kita tidak ujuk-ujuk sampai di sini. Ini telah melalui beberapa proses usaha. Ketika di sosial media mereka menyebarkan dan sosial media mereka dilihat, dibaca oleh orang-orang, apakah kami yang ingin ad-difa' anil haq itu harus mendiamkannya? Ini adalah hasil kesepakatan kami dan para ulama-ulama di Timur Tengah. Sekarang sudah mulai turun di sosial media, yang dahulunya tidak pernah ingin membuat gesekan, kebencian dan lain sebagainya. Ini tidak lagi tentang masalah kebencian, ini tentang masalah menjaga kebenaran, menjaga akidah, menjaga pemahaman yang benar daripada masyarakat, yang mana masyarakat kita telah menjadikan sosial media itu adalah rumah mereka,
bahkan terkadang lebih banyak daripada lingkungan dan rumah yang ada di offline. Maka dari itu, membela kebenaran yang telah disebarkan di media dengan juga kita menyampaikan melewati media. Masalah menjelaskan namanya langsung bahwa Kiai Fulan, sebetulnya terkadang kami sepakat bahwa kita tidak ingin menyebutkan nama secara langsung. Tapi terkadang kalau kita tidak menjelaskan, itu orang-orang tidak paham bahwa yang dimaksud ini adalah ini. Dan silahkan dicek dalam kitab-kitab Imam Nawawi, hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya ghibah saja kepada ahli bid'ah, ghibah saja kepada ahli bid'ah itu dianjurkan jika untuk melepaskan orang-orang daripada kebid'ahan tersebut. Maka ini kami tidak sedang ghibah, kami di sini tentang menjawab. Maka mudah-mudahan ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersumpah bahwa demi Allah, lebih banyak orang yang lebih alim daripada sampean, tentu saja. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih alim dan Allah al-alim. Kami tidak sedang mengaku kami paling alim. Kami di sini dalam posisi membela kebenaran, menyampaikan kepada masyarakat sebenarnya seperti apa, dalilnya bagaimana. Kemudian beliau berkata, ini tentang organisasi Kiai, ini tentang syariat. Maka kami bersyukur, alhamdulillah, sampean paham bahwa ini bukan tentang organisasi, bahwa ini adalah tentang syariat. Kalau sampean paham ini tentang syariat, maka pembelaan kami ini tentang sesuatu yang memang seharusnya kita lakukan, adalah ad-difa' anil haq. Ini terhadap ghirah, kecemburuan kita terhadap agama. Jadi kami tidak sedang berbicara organisasi, dan kami tidak membelah dan memilah siapapun. Kita berbicara tentang syariat Islam, yang mana kita harus betul-betul tasfiyah, mensucikan, membersihkan daripada duri-duri dan kesalahan-kesalahan yang disebarkan atau tersebar di masyarakat. Kemudian yang terakhir beliau berkata, silahkan langsung saja datang ke rumah beliau, ke pondok beliau. Yang perlu kami tegaskan adalah bahwa organisasi Mafahim Bangkalan ini tidak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba ingin gagah-gagahan berada di sini, tidak. Ini telah melalui banyak sekali proses. Kita telah berupaya untuk datang. Bahkan kisah khusus dari Kiai Khalid Maksus itu sampai 2 kali. Beliau itu tidak mempunyai jalan, yakni jalan beliau buntu karena tidak dapat masuk kepada beliau. Dan busyra sarah, ada kabar bahagia. Dalam beberapa upaya ini ada salah satu seorang yang ingin menengahi untuk kita bisa sampai kepada beliau. Kita sedang mengatur jadwal. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan mahabbah, pertemuan cinta yang akan melahirkan sebuah jalan solusi agar tidak ada gesekan, dan pemahaman-pemahaman seperti ini yang mungkin berbeda dan lain sebagainya tidak kita angkat di sosmed, agar insya Allah kita sudah saling faham tentang dalil kita masing-masing dan lain sebagainya. Ataupun kalau memang tetap ingin berdebat bahwa kami yang paling benar, kita lihat mana dalilnya, mana yang lebih kuat, sehingga insya Allah masyarakat tidak akan terdampak efeknya. Saya mohon maaf atas nama pribadi. Wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi wa ala. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi